Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam dokumentasi aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rini Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Asria. Beliau adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Tujuan pelajaran khusus pada modul ini adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada kegiatan ini akan ada 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kerjaan lancar? Anak-anak di kelas aman ya? Alhamdulillah. Oke, lagi kosong, baik. Jadi begini Bu Asria, sengaja saya hari ini kita bertemu karena memang niatnya saya ingin meminta izin kepada Bu Asria. Tapi kan sebelumnya kita udah bincang juga soal ini ya. Jadi nanti ada yang namanya supervisi kelas. Supervisi ini dia lebih mengarah ke konsep coaching sebenarnya. Jadi berbeda dengan supervisi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, dalam kegiatan ini nanti akan ada 3 agenda. Yang pertama itu namanya pra-supervisi. Nah, pra-supervisi itu yang akan kita lakukan saat ini. Terus besok saya juga izin masuk ke dalam kelas Bu Asria ketika mengajar, karena itu bagian dari yang namanya observasi. Setelah Bu Asria mengajar, nanti kita atur waktu untuk kita melakukan yang namanya pasca supervisi. Oke Bu Asria? Jadi terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan yang namanya pra-observasi pada pagi ini ya Bu Asria ya. Baik, Bu Asria rencananya nanti mengajar di kelas berapa? Di kelas 11. Oke, di kelas 11 ya, matematika peminatan ya berarti itu ya. Peminatan. Berarti tidak full karena dia matematika peminatan anaknya yang sudah ditentukan waktu di awal semester Bu Asriah ya. Iya. Berarti itu kelas gabungan ya. Tujuan pembelajaran Bu Asriah masih kira-kira? Ini ada 2 sih. Ini tentang operasi inverse. Jadi saya lebih kepada menggunakan demonstrasi peserta didik mampu melakukan operasi inverse fungsi, inverse matriks order 2x2, terus sama ini penyelesaian masalah kontekstual yang berhubungan dengan inverse matriks. Penyelesaian masalah kontekstual. Oke. Jadi pertama tujuan pembelajaran yang akan Bu Asriah munculkan nanti yaitu operasi inverse berkaitan dengan demonstrasi kontekstual, materinya matriks ya. Iya. Terus yang kedua penyelesaian apa tadi? Masalah kontekstual. Oke, yang kedua adalah penyelesaian masalah kontekstual. Oke. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran ini, Bu Asriah, area pengembangannya itu yang hendak dicapai itu yang seperti apa? Rencana ini penggunaannya ya? Iya, area pengembangan fokusnya Bu Asriah ke anak-anak itu biar tercapai tujuan pembelajaran ini, Bu Asriah ingin mengembangkan apa? Oh, konten boleh. Saya rencananya ada 3, pakai konten, proses, sama produk. Oke, baik, konten, proses, produk. Nah, berarti ini adalah area pengembangan yang ingin dicapai nantinya. Jika kita lihat bagaimana strategi yang dipersiapkan untuk mewujudkan 3 hal ini? Ini kan dari awal kan siswa udah dibagi dalam 3 kelompok, itu kami dapatkan informasinya dari guru BK. Oke. Nanti ada pengelompokan siswa ke dalam siswa yang auditori, estetik, sama gabungannya. Oke, ini yang different ya. Oke. Nanti untuk per kelompok itu nanti ada khusus strategi khusus yang kami siapkan. Jadi misalkan untuk yang
yang yang apa ya, yang auditori mungkin kami lebih khususkan kepada penggunaan YouTube. Tapi ini kan kami rencana mau pakai alat peraga juga. Jadi ada alat peraga. Ada alat peraga, nanti ada dukungan misalkan pakai YouTube kalau untuk yang auditori. Terus yang kinestetik itu rencana mau pakai ini bermain peran. Oh, baik. Seru ini pasti. Kalau saya sudah membayangkannya ini pasti seru ini. Oke, jadi bisa saya simpulkan di sini. Pertama, Bu Asriah ingin mengembangkan 3 area, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, untuk konten itu berkaitan dengan sumber belajar ya. Tadi kata Bu Asriah juga ada link, ada bahan ajar, ada buku paket, terus juga ada artikel, ada video juga. Terus dalam proses, Bu Asriah tadi juga sudah membagi kelompok menjadi 3 bagian berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Nah, bagaimana untuk produk? Kalau produk itu sebenarnya ini kan untuk waktunya mungkin tidak mencukupi. Cuma kami untuk produknya itu kami petugas di rumah aja. Oke, baik. Untuk penugasan nanti pemilihan untuk penyelesaian anaknya tergantung dari mereka. Mau boleh pakai video atau boleh pakai DVD atau boleh dari mereka aja sebenarnya apa. Baik. Jadi bisa saya simpulkan sedikit, berarti nanti produk ini berkaitan sepertinya di penilaian sumatif ya, di akhir materi, benar. Jadi diferensiasinya terlihat di sini. Rencananya itu nanti Bu Asriah ingin anak-anak itu mengumpulkan produk sesuai keinginannya, minatnya. Boleh itu video, boleh itu PPT, atau boleh nanti dengan tulisan, konten yang lainnya. Baik. Terakhir untuk kegiatan prasupervisi ini Bu Asriah ya, berapa jam pelajaran nanti untuk mewujudkan semua kegiatan ini? 2 JP. Oke, 2 JP. 1 minggu kita berapa JP ya Bu Asriah? Ada 5 JP. Oke, dibagi 2 ini ya, 2 JP sama 3 JP. Iya. Baik. Oh ya benar lah, kalau 2 JP memang untuk produk tidak ini, apalagi matematika ya, benar. Baik Bu Asriah, selain dari 3 ini, konten, proses, dan produk, adakah lagi yang ingin Bu Asriah kembangkan dalam pembelajaran nanti? Sejauh ini lihat dulu lah ke depannya gimana. Baik, nggak apa-apa. Alon-alon ya, bertahap. Karena ini kan memang baru ini juga mau coba dilaksanakan dulu. Iya, benar. Nanti lihat dulu. Oke, Mas Ria, terima kasih karena sudah berada di sesi pra-observasi ini. Jadi sampai ketemu kita besok pada kegiatan observasi. Nah, nanti ada pun mengenai rubrik penilaian yang akan saya observasi. Sebenarnya itu ada sedikit perbedaan ya Bu Asriah dengan supervisi kita yang biasanya. Jadi nanti di sini ketika observasi sebenarnya saya hanya fokus ke pengembangan yang Bu Asriah lakukan. Karena di sini di pra itu ada 3, konten, proses, dan produk yang akan dikembangkan. Jadi nanti saya lebih fokus ke area itu aja ketika observasi. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga tetap saya amati. Tetapi fokus saya adalah di pengembangan yang hendak Bu Asriah capai. Ada lagi yang ingin didiskusikan sebelum Bu Asriah ketemu kita besok? Oke, baik. Sampai jumpa besok. Tetap semangat. Semoga besok Bu Asriah mengajar bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai ya. Saya akhiri untuk kegiatan pra-observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semua. Gimana hari ini kabarnya? Oke, absen dulu ya. Tapi kita absennya itu sebagai mahasiswa dulu. Ya. Jadi gimana caranya kita untuk panggil namanya itu ingin tahu perasaan kalian hari ini. Kita supaya senang hari ini terkumpul di DKM dan kalian Milan Sari 90 Andini sudah
matrik kita itu adalah masuk ke topik inverse matrix besar ini dua kali dua. Sebelumnya mungkin masih ingat gimana cara mencari determinan matriks. Coba kita jawab ini. Berapa determinan matriks ada? Gimana manfaat untuk mempelajari ini? Ini maksudnya sebenarnya untuk banyak dimanfaatkan untuk masalah matematika. Melihat solusi usaha yang boleh. Kemudian untuk apa? Dia untuk memudahkan kita dalam menganalisis masalah biasanya adalah kalau modelnya itu dibentuk dalam bentuk matriks, berapa biar gampang dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dua. Dengan sebelum terakhir, selalu hari menggunakan aplikasi inverse matriks. Yang kedua adalah kita masalah kontekstual yang biasa kita dalam pertandingan. Nanti kalian bisa lihat penggunaannya itu. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ini Ibu sudah ambil kelompoknya. Ini Ibu ambil data dari guru BK kalian, dari jurnal BK. Jadi ini untuk kelompok pertama, 3 orang, kelompok 3, kelompok 4 itu. Nanti pada saat di kelompoknya aktiflah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Untuk nanti melakukan dalam bentuk KPD ya. Jadi mohon kerjasamanya, terus usahakan setiap dari kalian ini memberikan 3 masukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah ini nanti olahraganya kita fokusnya ke warna ya, warna baliknya. Nanti posisi elemen itu tetapkan di warna yang sesuai dengan warnanya. Jadi kalau misalkan di elemennya di sini dapat 1, nanti kalau pada saat kita mencari itu maka posisinya kan beda sesuai dengan warnanya. Jadi ikutan warna dari background di belakangnya. Kedua peraturan A sama B itu saling ikat kalau melihat hasil perkaliannya itu ya. Apakah ini kita baca baca ini mana? Ikat dari matriks. Oke, penulisannya seperti ini. Oke, bisa untuk sampai sini? Bisa. Oke, untuk inverse tulisannya adalah A, D, C, D. Maka determinan A-nya itu sama dengan kali silang. Ya, kali silangnya sedikit Anda D, satu per determinan A dikali aktuali A. Yang namanya aktuali mana? Aktuali itu adalah adjoin A itu yang mana? Dari segi bawah. Jadi bisa diwakilkan ini ya, A sebagai elemen sebagai matriks A, maka A, B, C, D. Jadi ketika mencari inverse-nya dia 1 per determinan itu adalah ini.
Udah ngerti kira-kira? Ayo, saya boleh dijelaskan nih. Perhatikan letak warna dari ini ya, posisinya. Ada yang ngerti? Bisa? Paham? Kemudian di sini ada tanda minus di atas ya. Itu minus berarti. Oke. Ini kurang sama dengan di atas adalah berapa nilainya? 1. Oke. Ada yang terpengen nggak paham? Kelompok ini ya. Ya mungkin biar nggak tahu, ibu ingin kalian coba kasih nama per kelompok ya. Namakan sendiri ya. Ini kelompok. Yang pertama. Ini sama orangnya. Ya, oke, namanya kelompoknya. Ini kelompoknya ya bikin kalian semangat kira-kira apa? Kelompok apa nih? Gimana tuh kita kayak Andrenya? Ayo, mana Andre? Kamu kemana? Kamu kemana? Berarti kan sama siapa tadi? Harusnya tukaran sama Sri. Ini kalian posisinya tetap. Tapi di mana? Ini posisi determinan berarti. Posisi atas. Betul nggak nih? Sri salah loh. Tadi Sri di mana? Jadi apa? Kita apa? Kan dia kesepian. Iya. Nah, yang bertukaran yang siapa? Bertukaran. Oh iya. Oke, bisa. Oke, kalian coba taruh di sini. Berapa nilainya? Ini determinan yang beli yang
Kan tandanya ya, warnanya. Nah, mana kuning? Kemana warna kuning? Tadi berapa? Ikutin warna, ikutin warna. Perhatikan, ada minus ya, sudah ada minus, ada minus. Itu warna berapa sih? Ini berapa? Dari satu pot jadi satu pot, tapi ambil di sini dua ikannya. Kan kayak ini udah ada ini kan ada ini. Ada min. Ini perkalian salad dengan matrix. Iya. Dan ini angkanya kalau matrix dengan matrix nanti. Coba pakai ini. Ini dua komponen. Dua, empat, lima. Ini warna, ini ada. Ini buat minum ya. Ini jadinya min. Oh iya. Jadi coba bisa setting di sini. Kita bisa lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ibu ada buku, tapi ini yang dipakai ini yang untuk buku resepsi. Kegiatan belajar kita nanti kalian kita apapun yang ada apa yang ada kalian lakukan setelah belajar. Oke, tapi untuk menjawab lebih kita harus buat ini ada ya oke. Nanti kalian gambarkan apapun yang kalian rasakan saat ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini itu ada tugasnya ada 2 ya. Yang tugas kelompok itu mereka kelompok ada yang pakai ini. Tapi nanti untuk presentasinya kita penyajiannya itu agak beda. Boleh memilih terserah kalian mau pilih menggunakan apa yang kita ngomongnya boleh. Ya, tapi jadi yang biasa dulu biasa. Kalau mau bikin video juga dengan bulan kita mau pakai TikTok boleh. Itu ke kemudian untuk itu masalah pakai ini yang masalah pakai ini kalau itu bukan malah nambah 2 minggu. Kemudian untuk yang tugas ini pakai aplikasi Fiverr. Nanti kalian masuk ke itu, silakan dipilih ya nanti bisa di depannya. Yang boleh. Itu oke, keluar tanggal nanti bisa melihat siapa yang ini dan tetap menjawab. Oke, semuanya dan mungkin itu ada yang bisa untuk hari ini untuk selanjutnya kita sampai di Zoom tetap ingat tapi dia yang sebenarnya tidak tahu. Dan dengan ini kali ini sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Asria. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu juga jadwal untuk pasca supervisi ya Bu Asria ya. Setelah hari Rabu Bu Asria melakukan pembelajaran di kelas dan saya observasi. Terus juga sebelumnya kita sudah supervisi dan akhirnya di hari Jumat kita baru bisa pasca. Jadi, oke. Jadi bagaimana nih selama mengajar perasaannya? Senang sih, ada antusias juga. Soalnya kan ini memang pembelajaran diferensiasi ini memang perdana juga sih. Jadi tantangan tersendiri juga buat saya. Oke, baik. Apakah sudah puas dengan pelaksanaannya kira-kira? Masih belum. Belum puas. Nah, kalau belum puas kenapa Bu Asria? Agak greget di waktu sih saya. Greget waktunya karena 2 JP aja. Matematika itu kan memang butuh waktu panjang, beda dengan pelajaran sosial ya, benar sekali. Tapi ini mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita atasi bersama ya Bu Asria, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu. Memang saya juga selaku guru ekonomi kadang ini juga salah satu masalah terbesar ini, bagaimana kita bisa mewujudkan semua langkah demi langkah dengan waktu yang
seharusnya gitu ya kalau 2JP itu benar. Ya, jadi izinkan dulu saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, observasi saya di kelas. Berdasarkan prasupervisi, saya sudah melihat atau mendengar waktu percakapan Bu Asriah ingin mengembangkan 3 area, konten, proses, dan produk. Nah, benar itu sudah terlaksana dengan baik. Saya juga sudah memperhatikan anak-anak sesuai dengan obrolan kita di pra itu yang kinestetik, benar-benar bermain peran. Terus yang lainnya juga sesuai dengan yang sudah Bu Asriah harapkan pada saat itu ya. Saya melihat bagaimana pembelajaran matematika itu akhirnya bisa menyenangkan. Selama ini kan matematika itu jadi momok ya buat anak-anak ya. Tidak suka lah, ngantuk lah. Tapi alhamdulillah dengan area pengembangan yang hendak dicapai ini, saya sudah melihat itu sudah terlihat sekali diferensiasi itu sudah terjadi. Nah, jadi sehingga pembelajaran yang Bu Asriah buat tidak lagi menjadi monoton. Nah, itu dia yang membuat saya senang gitu. Saya lihat kontennya juga sudah berbeda-beda, prosesnya juga. Saya melihat yang kinestetik benar, mereka bermain peran. Bu Asriah kumpulkan mereka, langsung mereka mempraktekkan. Wah, itu seru sekali. Saya salut sekali dengan usaha Bu Asriah untuk mewujudkan semua itu. Dan produk juga, Bu Asriah juga sudah menugaskan ke mereka untuk membuat produk. Baik, oke. Permasalahan apa yang muncul pada saat selama proses pembelajaran Bu Asriah? Lebih kepada waktu sih, waktu yang mungkin kurang ya. Waktu ya, iya benar. Kenapa dengan waktu nih Bu Asriah? Pinginnya kalau saya tuh produknya sekalian. Iya, emang nggak bisa kan, supaya penilaiannya pada saat itu juga. Karena 2 jam pelajaran itu ya, benar-benar. Jadi untuk produk, tetapi tidak apa-apa Bu Asriah. Sebenarnya kalau produk itu dia memang disumatif di bagian akhir. Jadi nanti mungkin Bu Asriah bisa lebih ke mengontrol perkembangannya aja. Tetap semangat ya Bu Asriah ya. Oke. Setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Asriah kembangkan? Rencana kalau bisa, ini sambil belajar ya Bu. Pengennya itu ada masukan IT gitu, jadi pengennya buat game yang berbasis IT yang bisa di online atau offline sama anak gitu. Oke, baik. Jadi Bu Asriah nanti Bu Asriah ingin mengembangkan bagaimana bisa membuat media ya. Berarti area pengembangannya di sini media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran Bu Asriah ingin membuat yang namanya satu games. Berarti di sini juga berkaitan konten, tidak hanya media, karena media itu kan di dalamnya pasti konten ya, benar. Nah, jadi Bu Asriah sudah berniat sekali ingin mengembangkan bagian media pembelajaran, yaitu ingin membuat media pembelajaran dalam bentuk games, biar IP-nya juga anak-anak itu dapat, cerianya dapat, karena yang namanya games itu anak-anak itu pasti senang sekali. Karena memang anak kita ini banyak yang rata-ratanya aktif, benar. Jadi kalau udah games gini mereka biasanya antusias sekali. Baik, kapan itu rencana mau diwujudkan? Ini kan udah mau libur ini, mungkin awal tahun pelajaran baru insya Allah. Di Januari berarti ya, di minggu-minggu keberapa ini? Minggu awal kan masih ini ya, baru punya saat ini dulu, kita pengenalan dulu juga. Mungkin minggu ketiga lah. Oke, baik, minggu ketiga. Oke, siap-siap Bu Asriah. Nanti kita sampai ketemu lagi pada minggu ketiga. Saya tidak sabar juga sebenarnya mendengar cerita dari Bu Asriah nanti nih setelah ini eksekusi dilaksanakan itu. Apalagi yang akan kejutan-kejutan apalagi nih yang akan saya peroleh dari Bu Asriah nih. Oke, dari kegiatan observasi mengajar tadi, Bu Asriah, apa yang belum terwujud harapannya? Ya, kan saya memang kepinginnya tuh waktunya agak ini kan, bisa lah sekalian sama produknya sama gitu, biar kelihatan langsung pada saat itu. Kan waktu nggak mungkin juga. Oke, baik. Atau mungkin saya yang mungkin lebih ini produk untuk produk satu kegiatan pembelajaran itu mungkin fokusnya kedua aja dulu atau gimana? Oke, dari pemahaman yang saya dapat, ini Bu Asriah kita sharing aja.
Produk ini adalah proses. Jadi nanti diferensiasi produk ini biasanya nanti dikumpul, produk anak-anak itu adalah ketika di akhir pembelajaran. Jadi memang ini dia terstruktur tugas. Kalau dulu kita masih di kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran berbasis project ya. Nah sebenarnya hampir mirip produk ini. Jadi tapi setiap minggunya, setiap pertemuannya nanti Bu Asriah tetap memantau perkembangan si anak, sudah sampai mana prosesnya, atau sudah dibikinkan skenarionya, atau sudah dicicil bahan-bahannya. Nah seperti itu sebenarnya Bu Asriah. Tapi memang pengumpulannya itu di akhir, makanya produk ini dia biasanya itu adalah penilaiannya sumatif. Karena yang namanya produk itu nanti untuk merangkum semua pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran itu merangkum jadi satu. Karena kan satu tujuan pembelajaran itu bisa jadi 4-5 kali pertemuan ya, bahkan lebih. Nah dan nanti bagaimana produk ini bisa menceritakan semua proses itu. Nah seperti itu. Tapi nanti dengan berbagai macam media. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau untuk produk, tapi di awal kan sudah disampaikan diferensiasi produknya. Nah, keaktifan anak-anak bagaimana selama pembelajaran? Pasti beda lah, karena ini kebanyakan kan dulu ada beberapa anak itu yang biasanya ngantukan. Apalagi kalau kita ini, biasanya kan kalau dulu bagi kelompok-kelompok, tapi ya pelaksanaannya gitu, kayak gitu-gitu aja. Kalau sekarang kan mereka yang karena mungkin sesuai dengan minat mereka, jadi yang kayak kinestesis tadi, jadinya biasanya kalau ngantuk kan sekarang kan mereka bergerak, jadi semangat lah, lebih semangat. Baik, jadi selama proses pembelajaran anak-anak lebih semangat, lebih baik. Nah, kalau dari pemahaman ya, asesmennya? Lebih, saya kan kemarin ada kuis juga, ya itunya memang ada perubahan. Wah, berarti dari hasil kuis untuk penilaiannya udah ada peningkatan juga di nilai matematika ya. Wah, luar biasa, berarti ini nanti bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan ya Bu Asriah ya. Di refleksinya juga anak-anak dilihat di buku refleksi, ya mereka nggak ada yang ini, jadi senang, rata-rata senang. Iya, saya tadi melihat Bu Asriah ada memberikan penilaian refleksi ya, refleksi diri. Saya juga sempat melihat anak-anak kalau antusias sekali menulis, dari situ aja sudah terlihat anak-anak senang gitu, tidak berpikir panjang untuk menulisnya gitu ya. Oke, baik Bu Asriah, kita lanjut ke yang namanya lembar rencana pengembangan diri. Nah, saya itu sudah melihat atau mendengar Bu Asriah ingin membuat pengembangannya di media pembelajaran ya. Media pembelajaran berbasis IT atau penggunaan kuis ya, penggunaan kuis berbasis IT. Karena jarang sekali matematika ini ada games. Karena biasa kan kalau matematika ini, kalaupun games dia jarang dengan IT. Karena memang apa ya, kesulitan di penerapannya benar saya melihat. Dari aktivitas pengembangan itu tujuan yang hendak dicapainya apa Bu Asriah? Kalau saya memang lebih kepinginnya anak-anak itu ya itu tadi Bu, lebih semangatnya dulu itu, senangnya dulu itu. Tujuannya itu peserta didik bisa lebih termotivasi ya dalam belajar. Baik, termotivasi dalam belajar. Oke, bagaimana dengan ukuran keberhasilannya? Bu Asriah menganggap tujuan ini tercapai jika apa? Kalau saya cukup dari refleksi aja, ketika mereka bilang senang, senang selama dalam kegiatan pembelajaran itu sudah suatu hal yang sangat saya ini sudah jadi bagus lah kalau untuk menurut saya. Kalau Tingkat masalah kepuasan kita ya. kalau untuk masalah penilaian itu ya itu kan tinggal nanti kita gimana lagi, nanti bisa nggak mungkin bisa kita berikan arahan lagi gimana biar hasil belajarnya itu lebih bagus. Iya benar-benar. Ini proses kalau penilaian. Yang penting anak-anak ini senang dulu, karena dari senang itu nanti mereka bisa meningkatkan kompetensinya yang benar. Nah, adakah alat atau pendukung yang Bu Asriah butuhkan untuk mewujudkan aktivitas pengembangan ini? Itulah tantangan tadi, kalau misalkan pinginnya yang game tadi kan rencana kalau bisa lebih gampang itu memang yang online kan. Karena kita pun masalah di sini itu masalah jaringan, ya. Itunya masalah jaringan itu aja sih. Berarti pendukungnya yang Bu Asriah butuhkan di sini bagaimana supaya anak-anak ini bisa mendapat area jaringan ya.
Nah, untuk jaringan ini sebenarnya kita sudah usahakan, Bu Sria, kita juga udah coba. Jadi nanti bisa mungkin kita menghubungi wakil sarana prasarana untuk meminta bantuan di kelas itu agar disediakan jaringan ya. Benar. Iya. Nah, selain masalah jaringan, ada lagi Bu Sria sarana pendukungnya? Kira-kira butuh? Saya pun harus belajar juga jadinya. Baik. Belajar ini siapa nih orang yang bakalan Bu Asria sasaran ini bisa belajar dengan ini siapa kan, gitu? kalau di sini kan banyak teman-teman yang sudah pintar IT, jadi bisa komunikasi dengan kawan-kawan juga, atau mungkin bisa dari pelatihan juga saya. Iya benar. Pelatihan di internet itu banyak sekali, benar sekali Bu Asria. Tapi kalau ada yang bagusnya lebih dekat langsung gitu kan. Teman ya, benar. Ya, saya juga gitu Bu Asria. Daripada saya menonton produk orang, lebih baik kita langsung nih ada teman kita yang kompeten di bidang ini ya. Langsung kita tanya, eksekusi langsung bahkan gitu ya. Waktunya tadi minggu ketiga bulan Januari ya. Baik Bu Asria. Nah terakhir Bu Asria, apa yang Bu Asria rasakan selama proses coaching ini? Kan udah panjang nih ya, dari terus observasi, terus sudah selesai nih kita pasca. Nah bagaimana, apa yang Bu Asria rasakan? Saya sih lebih termotivasi juga Bu, karena ada yang bisa memberi bimbingan sekalian gitu kan, memantau, memberi bimbingan. Kalau sendiri kan biasanya kita ya nggak ada masukan gitu. Kalau sekarang kan ada gitu, jadi kalau ada yang kurang ataupun ini bisa terima saran dari coaching gitu. Wah, alhamdulillah. Jadi nanti juga sebenarnya saya juga harus banyak belajar juga nih, kita sharing juga sebenarnya biar kita sama-sama bisa meningkatkan diri kita lagi Bu Asria, atau melakukan pengembangan diri. Benar sekali Bu Asria. Saya pun termotivasi juga. Motivasi ya harus, saya pun harus ini memberikan yang baik gitu. Termotivasi untuk memberikan yang terbaik ya. Benar. Dan ya seharap bukan hanya untuk pada saat itu juga, nanti kan semuanya juga bisa konsisten. Benar Bu As. Terkadang kita itu angin-anginan ketika ada seperti ini, kita pengen banget, tapi nanti lama-lama kita kendor lagi. Tapi yang mudah-mudahan ini nanti bisa kita wujudkan bersama, karena posisi saya juga begini biasanya Bu Asria. Oke, baik Bu Asria, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, baik, selaku supervisor di sini, saya minta maaf jika selama proses kita yang lumayan panjang ini ada kesalahan kata atau perilaku yang tidak pada tempatnya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu As. Sampai di sini proses observasi dan pasca observasi kita, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita punya kesempatan untuk sama-sama saling melakukan pengembangan diri. Jadi saya juga pengen sih Bu Asria nanti mengamati saya juga di lain waktu, saya pengen biar kita sama-sama bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita. Tetap semangat dan tetap berkarya ya Bu Asria ya. Mudah-mudahan wilayah pulau tidak menjadi kita terhambat untuk mengembangkan diri. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dokumentasi aksi nyata saya
mengenai coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.